Jadi kuntilanaknya begini? Iya, iya. Tapi kayak gelantungin gitu, kayak kelelawar persis. Kayak baju putihnya itu kayak rumbai-rumbai gitu. Di pohon itu? Di pohon itu. Merinding. Pokoknya kayak gitu. Bener-bener bagi aku, ya itu bukan orang. Aku nggak sempat lihat ke atas. Jadi dulu waktu kan pesantren itu tuh tahun 93 dibangunnya. Nggak nyangka juga pada saat kejadian dia ditemukan meninggal dalam keadaan mulutnya tuh berbusah di salah satu kamar mandi. Kan kamar mandi banyak tuh, ada 10 pintu. Di sebelahnya itu ada kayak cairan pembersih lantai gitu. Tapi udah ditemuinnya dalam keadaan mulutnya udah penuh busa gitu, warna putih. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Selamat menunaikan ibadah puasa, di mana Om Mamat ini bakal hadir buat kalian nih selama bulan Ramadan. Itu di jam 5 sore sama nanti pas sahur tuh jam 2 pagi. Jadi hari Selasa itu jam 5 sore, hari Kamis jam 5 sore. Nah hari Sabtu nanti jam 2 pagi tuh pas sahur. Jadi pokoknya everything for you lah. Nah, pada malam kali ini gue kedatangan seorang santriwati nih yang ternyata punya pengalaman horor saat lagi di pesantren. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Katia. Oh salah ya? Diem aja semua nih. Jadi katanya saat itu mengalami kejadian yang serem banget ya? Iya, nggak menyenangkan. Dan katanya hanya bertahan selama 6 bulan gara-gara kejadian yang terus-menerus itu. Bahkan saya udah denger sempet ada kuntilanak kayang juga. Iya betul. Itu gimana maksudnya? Ya posisinya kayak kelelawar. Kelelawar? Iya, jadi di atas pohon bergelantungan gitu, tapi dengan mukanya terbalik. Nggak ada suaranya sih, nggak ada ketawa atau apa, nggak ada. Nah nanti ditahan dulu lah ceritanya kayak gimana nanti. Nah sebelum dimulai, kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue semakin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga nih sekarang kalau kalian pengen ngirim cerita bisa banget lewat email atau ada form nih di bawah, nanti kalian tinggal isi aja formulirnya itu, nanti bakal dibales sama tim RJL. Terus sebelum dimulai nih jangan lupa juga nih tonton yang satu ini. Apaan tuh? Welcome to Battle of Scarlet. Jadi guys, buat kalian yang suka aktivitas outdoor nih, untungnya sekarang tuh udah ada Scarlet yang bisa bikin kita lebih ciamik lagi. Pada kali ini gue tuh bakal battle Scarlet body lotion ya, yang jolly dan juga yang charming. Langsung aja kita cobain nih. Yang pertama nih, body lotion Jolly, dimana ini itu mengandung glutathione dan vitamin E yang tentunya banyak manfaat buat kulit kita. Langsung aja kita coba ini. Kalau kalian pakai ini, itu teksturnya itu benar-benar lembut di tangan, dan salah satu yang gue suka adalah harum dari body lotion Jolly ini. Nah selanjutnya langsung aja nih kita cobain yang charming. Karena tadi udah di kiri, sekarang di kanan nih guys. Teksturnya juga lembut guys, dan ini juga banyak manfaatnya. Tapi entah kenapa, gue itu lebih suka harum yang Jolly. Itu dia Battle of Scarlet pada kali ini guys. Nah langsung aja kalian bisa beli produknya itu dengan harga 75.000 per buah, per item, dan ini udah ada logo BP POM sama MUI nya. Langsung aja bisa kalian beli di Shopee Mall, Line, dan juga WhatsApp. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
Ya, Kak Tia, boleh diceritakan awal mulanya tuh kayak gimana? Iya, jadi waktu itu aku daftar di salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, itu tahun 2009. Awalnya sih biasa aja ya Kak, maksudnya nggak ada suasana yang aneh, dilihat dari luar juga memang itu kan pondok pesantrennya besar banget ya. Jadi biasa aja, nggak ada yang, ini kayaknya serem nih nanti malam gitu, nggak ada berpikir kayak gitu. Seperti biasa kalau misalnya di pondok pesantren itu kan kalau kita masuk itu pasti ada tes gitu kan, pengetesan ngaji gitu, pokoknya sejauh apa sih agama kita gitu kan ya dites. Sampai pada akhirnya kita masuk seminggu kemudian itu benar-benar masuk yang udah bawa perlengkapan kita, terus udah bawa apa sih, pokoknya udah bawa ini kita lah untuk siap itu di situ gitu, untuk siap sekolah di situ gitu kan. Nah terus awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh, kita belajar mengajar biasa aja gitu, nggak ada hal aneh. Pesantrennya itu masih di hutan-hutan atau gimana? Pesantrennya itu di tengah kota. Memang ini gede banget. Jadi kalau bisa dibayangin tuh besar banget lah. Dari lokasi santri cowok sama santri cewek itu kan beda. Saking luasnya, kita tuh nggak pernah ketemu sama santri cowok. Jadi ada gerbang masing-masing gerbang utama, nanti ada lagi gerbang untuk santri cowok, ada lagi gerbang santri cewek. Bisa ribuan berarti ya santrinya ya? Oke. Karena satu kawasan santri perempuan aja itu kamarnya, kalau di sana kita bilangnya kobong ya, kobong 1, kobong 2 itu lebih dari 20 kobong. Kobong iya. Kalau di sana bilangnya kobong, itu kamar tidur. Nah, satu kamar tidurnya itu bisa terdiri dari 28 sampai 30 santri. Nah, dikalikan aja lebih dari 20 kamar gitu. Itu campur sih. Ada kakak senior, ada juniornya kayak gitu. Awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Cuman memang pernah sesekali udah sekitar 2 minggu di situ. Itu tuh kayak ngedenger suara kayak orang berisik gitu loh, tapi nggak ada orang. Di posisi itu lagi bersih-bersih nih di kamar, di kobong gitu ya. Nggak ada orang, jadi kan maksudnya suka ada jadwal tiket kan, nggak ada orang tuh. Aku doang sendiri, lagi nyapu, lagi ngepel gitu kan. Itu berisik aja. Padahal orang-orang di sana itu lagi pada di gedung sebelah, di gedung paling belakang itu tempat ngaji. Karena saking luasnya, ya orang-orang ngaji aja nggak kedengeran gitu kan. Padahal ramai sebelah sana santri. Tapi karena aku di kobong sendirian, di kamar aku itu sendirian, aku nyapu, aku ngepel. Tapi aku ngedenger kayak orang-orang rame gitu. Ramenya tuh kayak gitu, nggak jelas aja, nggak jelas, kosakatanya nggak jelas. Nah tapi aku mikir kayak, oh mungkin itu suara apa di belakang kali gitu, nggak berpikir apa karena itu masih siang kan. Pertama masih siang, terus pada saat itu juga aku sadar ini kan tempat orang ngaji, tempat orang ibadah, masa iya sih ada maksud seperti itu. Jadi waktu kejadian setelah itu kan ada tuh kisaran seminggu, 2 minggu kemudian itu ada lagi Kak. Waktu itu aku lagi suruh makan gitu kan, ngambil makan. Nah kalau di sana santri itu suruh ke dapur umum. Dapur umumnya tuh agak naik gitu ke atas. Jadi setelah saya dari kobong itu kita naik gitu ke atas. Di sana tuh pondok pesantrennya itu banyak tangga gitu Kak. Jadi kita naik ke atas. Nah kalau ke kanan itu ke dapur umum, kalau ke kiri itu untuk pintu keluar dari wilayah santri perempuan. Nah pada saat itu kan di situ ada ini kan kayak kakak senior gitu marah-marah kan. Ayo keluar ngambil makanan, katanya gitu, ngambil makanan. Kalian harus antri di dapur umum, katanya gitu ya. Bawa piringnya masing-masing, katanya gitu ya. Karena ya masih junior ya, kayak ketakutan gitu, kita langsung bawa piring gitu kan, kita naik ke atas ke dapur umum. Itu udah pada antri tuh, orang-orang pada ngantri ngambil makan. Di sebelah kiri itu udah banyak kakak-kakak senior lagi teriak-teriak kayak, kamu salah barisannya, kamu yang benar barisannya gitu, mata tuh masih ngantuk gini gitu lah ya. Pokoknya inilah marah-marah kayak gitu. Jam berapa emang? Itu siang sih, jam sekitaran sebelum zuhur lah, jam 10, jam 11. Nah pada saat itu tuh di antara kakak-kakak itu aku ngeliat satu orang yang gelagatnya beda. Jadi dia tuh diem sama pakai kerudung juga. Jadi di sana kan ciri khasnya pakai kerudung hitam ya. Pakaiannya mau warna apa juga pasti pakai kerudung hitam. Dia pun sama pakai kerudung hitam, terus pakai logo kayak bros gitu, logo dari pondok pesantrennya itu sama kayak gitu. Cuman yang bikin aku tertarik melihat dia itu wajahnya pucat, tapi dia nggak gerak. Dia cuma diem gitu di tengah-tengah orang yang lalu lalang gitu. Kakak-kakak yang lagi marah-marah gitu, itu dia cuma nge-freeze aja diem situ. Yang bikin aku makin penasaran, makin lihat lagi, pengen lihat ke situ lagi. Yang gerak itu cuma bola matanya doang. Jadi kayak kanan kiri kayak gitu. Awalnya pelan ya, terus lama-lama kayak kenceng gitu, kanan kiri kayak gitu.
itu nggak ngomong sama sekali, wajahnya pucat. Pada saat itu aku masih berpikir, lagi-lagi aku masih berpikir positif karena pertama siang hari, kedua ya aku pikir itu kakak senior yang mungkin ditugaskan seperti itu gitu supaya kita para junior takut gitu, tunduk apa gimana gitu ya. Lama-lama kan barisan maju nih, maju hampir sejajar lah sama perempuan itu gitu ya, sama teteh itu masih di situ dan tingkah lakunya masih kayak gitu. Jadi ada di ujung ekor mata tuh kelihatan dia masih kayak gitu, nggak gerak gitu ya, badannya segerak sedikit pun enggak. Akhirnya barisan makin maju. Aku paling depan, dia di sini. Nah aku masih penasaran nih kayak itu siapa ya gitu, karena gelagatnya beda. Jadi pengen lihat lagi gitu kan. Pas nengok ke belakang udah nggak ada. Nah sempat tuh kena omel kakak senior gitu kan. Kamu ngapain, kata nengok, udah lurus tuh maju katanya gitu, maju. Nah pada saat itu lagi-lagi aku masih berpikir positif, mungkin dia bertugas pindah ke belakang, nggak di situ lagi gitu. Tapi ya sampai sekarang aku masih ingat banget wajahnya, tingkah lakunya yang aneh, nggak kayak orang normal, karena pucat juga. Serem juga ya, kayak film Susana ya, yang matanya kiri kanan ya. Untung nggak copot tuh saat itu matanya ya. Iya. Tapi sempat nanya ke teman nggak? Enggak, ya itu nggak nanya kayak kamu lihat nih. Nggak ada kepikiran untuk nanya sih kak, karena kan kita ada hentakan dari kakak seniornya kayak maju kamu yang benar, jangan ngobrol gitu, mata tuh baru bangun tidur gini. Jadi nggak ada pikiran gitu, dan juga itu masih siang hari, jadi nggak ada pikiran. Berarti ini masih ospek kali ya? Enggak sih, udah enggak juga. Emang kayak gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke cerita yang serem-seremnya nih, mungkin boleh dijelasin dulu ke penonton. Itu sebenarnya gedungnya tuh kobongnya ada berapa, satu lantai, terus lantainya ada berapa? Iya. Jadi pondok pesantren ini tuh luas banget karena kenapa aku bilang luas? Karena itu tuh banyak banget untuk di santri ceweknya itu banyak kamar. Jadi satu kamar itu kan bisa sampai 26 sampai 30 santri. Nah, kamarnya itu 4 lantai. Satu gedungnya itu di lantai bawahnya itu bisa sampai 10 kamar. 10 kobong? Iya 10 kobong, iya kalau istilahnya 10 kobong. Nah paling atas itu aula untuk kita sholat kayak gitu. Jadi kalau cewek-cewek di situ nggak ke masjid, di aula gitu sholat jamaahnya. Terus di situ juga ada fasilitas kayak tempat wudhu banyak banget, kayak keran-keran gitu kan. Nah di situ juga banyak tangga-tangga untuk naik turun, bukan ke gedungnya ya, tapi emang itunya jalannya emang kayak gitu, banyak tangga gitu. Terus juga pohonnya banyak kan di situ, kayak pohon nangka gitu, banyak gede gitu. Oh, jadi jarak antar gedung sama satunya tuh jauh ya? Iya jauh. Nah nanti udah masuk ke gerbang cewek itu kan, gerbang santri itu kan nanti ada kobong banyak. Nanti kita tinggal lurus itu udah lewatin kayak terowongan gitulah. Itu ada beberapa kamar gitu. Jadi di terowongan tapi sini ada pintu-pintu kobong. Nah kita ngelewatin situ itu untuk arah ke kamar mandi. Kamar mandi belok kiri, itu kamar mandi banyak banget. Jadi lorong gitu ya? Iya, kamar mandinya itu banyak banget. Itu ada sekitar 10, lebih lah kayaknya 10, lebih dari 10 kamar mandi. Nah, di seberangnya itu ada tempat untuk jemur. Gede luasnya tempat jemuran ini sama seperti lapangan untuk kita olahraga. Gede banget. Nah, di seberangnya yang kan jadi si tempat jemuran sama tempat untuk kita olahraga gitu, si lapangannya itu bersampingan. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan si lapangan olahraga ini tuh gedung sekolah. Itu lantai 4 juga. Jadi kita kalau belajar yang ngaji atau apa di situ gitu. Oh, rental PS nggak ada ya? Nggak ada. Oke, boleh lanjut cerita pengalaman horornya? Iya. Ada lagi nih kak, pengalaman waktu aku nganterin temen aku kamar mandi. Jadi waktu itu temen aku tuh minta dianterin kamar mandi sekitar jam 11 malam. Kita kan kalau misalnya habis kegiatan itu, penutupan kegiatan jam 10 malam. Jadi jam 11 emang waktunya tidur. Padahal itu waktu itu belum kayak istilahnya belum malam banget gitu kan. Tapi suasananya udah sepi jam 11 malam. Nah temen aku tuh minta dianterin kamar mandi. Terus aku dengan terpaksa, aku awalnya kayak, aduh udah gak enak nih gitu malam-malam, tapi kan kasihan juga, masa nggak dianterin gitu kan, udah jam 11 malam masa nggak dianterin. Ya udah aku anterin, itu sempat papasan sama kakak senior. Terus dia nanya gitu kan, mau ngapain kata gitu. Emang kayak gitu, kalau kita papasan emang agak judes gitu. Terus aku bilang, mau anterin kak, emang nggak bisa sendiri katanya gitu. Siapa yang kencing? Dudunya kak gitu. Aku langsung cepet gitu, dudunya kak gitu. Oke. Terus dia langsung liatin dari atas sampai bawah. Tapi itu manusia ya, bukan hantu, itu manusia. Jadi udah papasan gitu, aku jalan,
Padahal aku nggak kencing kan kak, aku nggak mau kencing pada saat itu. Aku cuma nemenin temen aku masuk. Aku duduk di tempat duduk yang panjang banget, itu emang disediain untuk orang-orang nunggu mandi, orang mandi misalnya gitu ya, terus antri nih, jadi duduk situ. Di banyak tempat duduknya itu panjang gitu kan, aku duduk situ. Itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Di tempat lapangan sepi, di tempat koperasi sepi. Koperasi itu udah tutup jam 10 malam, itu sepi banget. Di lorong apalagi sepi gitu kan. Aku duduk, teman aku biasa di situ. Nah aku biasa biasa duduk di situ gitu ya kalau siang-siang. Tapi suasana malam itu beda. Di situ udah nggak enak tuh. Kataku gini, kok kayaknya aku nggak dengar orang yang lagi makan keripik, kayak kerok gitu. Terus aku nengok kan ke kiri, kan aku kenapa nengok ke kiri karena itu ada koperasi. Aku kira ya mungkin ada yang makan di situ, nggak ada, itu sepi. Terus aku nengok lagi ke belakang, nggak ada orang. Nah terus aku pikir gini, mungkin teman aku kali ya di dalam gitu, mungkin buka apa gitu, jadi suaranya seperti itu gitu ya. Temen aku udah keluar, itu masih ada suaranya. Terus aku ngeliat dari atas sampai bawah, temen aku nggak ngapa-ngapain, dia cuma hayu udah katanya gitu. Oke. Terus aku jalan. Nah pas aku jalan itu makin deket suaranya, kayak krok makin makin cepet dan makin keras suaranya. Sampai aku belok mau masuk kamar udah nggak ada hilang. Karena kan udah ada suara teman-teman aku juga gitu dalam kobong, udah hilang. Nah gitu. Terus ada juga kejadian waktu aku lagi, ini apes banget nih kak. Aku lagi sikat gigi. Ini tuh jadi kejadian itu 2:30 pagi. Pada saat itu tuh aku nggak tahu kenapa nggak enak aja, gigi tuh nggak enak gitu ya. Oh iya aku inget gitu kan, abis pulang ngaji gitu, abis pulang kegiatan aku makan lupa sikat gigi. Nah di sana kan kalau misalnya para santri itu bangun setiap jam 3 pagi. Nggak tahu kenapa inisiatif aja 2:30 pengen sikat gigi, tapi nggak mau kamar mandi, maunya ke seberang tempat orang wudu. Jadi kan kalau kobong aku itu ada di seberangnya ada tempat wudhu tuh kak, yang lega banget lah gitu, berapa keran gitu ya. Nah aku inisiatif mau sikat gigi di situ, saking aku takutnya nggak mau kamar mandi kan. Udah tuh pas sikat cerita aku ke situ lah, ke tempat itu kan. Nah pas aku lagi sikat gigi, aku ngerasa kayak ada angin gitu loh kak di atas kepala tuh, kayak bus gitu. Nah di situ langsung kayak lihat nggak ya gitu, lihat nggak ya ke atas, lihat nggak ya. Aku sadar pada saat itu nggak ada siapa-siapa. Jadi gimana ya, kayak feeling tuh udah nggak enak lah, ini nggak mungkin manusia, masa ada di atas kepala kan gitu kan. Terus pas aku kan pindah sikat gigi, aku nyoba sikat gigi. Pas aku coba sikat gigi, pindah tangan kanannya, aku mau nepis gitu, maksudnya takut hewan, takut apa. Pas aku nepis kayak gitu, itu kerasa banget kayak kaki kak. Tapi aku nggak bisa bilang 100% itu kaki ya, mungkin itu nggak tahu tangan, nggak tahu apa, tapi yang jelas itu kayak ada kakinya tuh kayak berdiri gitu di atas kepalaku, tapi nggak nempel kepala. Terus pas aku nggak sengaja ngusap kayak gitu, itu tuh di alas ini telapak tangan aku tuh kasar, berlendir sama merinding. Pokoknya kayak gitu. Bener-bener bagi aku ya itu bukan orang. Aku nggak sempat lihat ke atas. Sikat gigi aku lempar, itu udah banyak masih banyak odol. Aku lari ke kobong. Pada saat itu yang ada di otak aku harus nyampe ke kamar. Ini nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, harus nyampe ke kamar. Emang deket, cuma lari berapa ini, tapi kayak berat banget gitu. Nah pas udah papasan sampai kamar itu, ada temen aku yang memang dia kalau sholat malam memang lebih lebih duluan lah gitu kalau bangunnya gitu kan. Kenapa katanya gitu ya? Kenapa gitu, ngos-ngosan gitu kan. Karena shock gitu, ini udah lemes banget dengkul. Kenapa katanya gitu? Enggak kenapa-napa. Enggak, itu kenapa katanya gitu. Banyak odol gitu kan, banyak odol. Nggak kenapa-napa. Itu telan kak, sama aku ditelan itu odol. Nggak ada pilihan lagi di situ, udah kayak nggak mikirin apa-apa. Kondisi kobong juga masih gelap karena masih pada tidur kan. Aku langsung duduk di pojokan gitu, di pojokan dekat pintu sih gitu ya, di paling pojok. Terus kakak seniorku, mungkin suara nafasku kedengeran kayak gitu ya. Kamu kenapa gitu? Kakak senior yang di kamar tuh memang baik gitu kan, karena ngejaga kita. Kamu kenapa katanya gitu? Enggak kak gitu. Tadi aku jatuh gitu. Nggak tahu kenapa pada saat itu setiap aku dihantui, aku selalu segan untuk cerita. Kenapa tuh? Aku merasa kayak aku takut orang nggak percaya apa kata aku gitu kan. Aku merasa dikira orang aku gila gitu. Halu gitu. Halu. Dan yang paling penting kenapa aku nggak berani cerita, aku takut makhluk itu terus ikutin. Aku nggak cerita aja, aku terus dihantui gitu, apalagi cerita. Ya maklum kan namanya jodoh orang tua ya. Dari orang tua kan kayak mikirnya
apa ya istilahnya cari aman lah gitu. Itu Kita jadi orang tua. berlendir gitu. Iya, Masih ada? basah aja, nggak tahu lendir nggak tahu, tapi basah. Dan yang ada di kerasa di telapak tangan tuh kasar gimana ya, kayak ada luka gitu loh, kayak banyak luka. Pokoknya Koreng kasar. gitu, koreng. Ya mungkin ya, kan nggak sempet lihat. Kita aja megang koreng sendiri gimana Geli gitu. kan? Itu cuma sekelebat gitu kayak sep gitu. Wah nggak beres nih, langsung. Sempet nyium nggak bau apaan? Enggak ya? Ngeliat aja nggak tahu. Karena kan fokus lari, terus tiba-tiba papasan sama teman aku gitu. Kenapa katanya banyak odolnya kayak gitu? Nggak, kayaknya itu sikat gigi juga sama aku lempar sih, nggak inget, maksudnya nggak harus gimana nih, terus kita harus lihat ke atas, nggak ada kesempatan untuk kayak gitu Kak, boro-boro. Iya. Pokoknya pergi, lari gitu. Udah bisa lari udah alhamdulillah. Nggak pingsan di tempat. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Terus Kak, ada lagi kejadian, ini bagi aku kejadian paling gila. Ini tuh malam-malam, pada saat aku lagi jemur baju di tempat jemurannya itu. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan aku abis kegiatan kan jam 10 malam nih. Jam 10 malam aku nyuci kan. Karena itu udah terlanjur, aku ngerendimin baju dari pagi. Jadi mau gak mau aku harus udah nyuci dan ngejemur malam itu juga gitu kan. Padahal feeling aku udah gak enak, dan itu modal nekat aja gitu. Maksudnya udah gitu, dipaksain aja, udah terlanjur ngejemur, udah terlanjur nyuci, ngerendam gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah selesai dicuci, mau ngejemur nih. Nah posisi jemurnya tuh gini, jemurannya kan kayak lapangan gitu luas ya Kak, tapi memang ini terbuka. Di seberang jemuran itu, di seberang lahan jemuran itu ada benteng, itu benteng perbatasan santri sama kayaknya sebelah sana tuh kayak hutan gitu, kayak rawa-rawa gitu. Nah di situ ada pohon nggak tahu pohon nangka atau apa. Itu tuh memang agak sedikit, pohonnya itu agak sedikit deket sama benteng itu. Jadi kalau aku berdiri di tengah, aku kebetulan waktu itu jemurnya di tengah-tengah. Nah pas aku mau jemur di tengah-tengah, pas udah dapet di lahan di tengah-tengah yang kosong, aku niat jemur, udah dapet 1-2 baju. Aku awalnya nggak denger kayak ada anak ayam gitu loh, tapi anak ayamnya nggak lama, jadi kayak cuma cicit gitu, kayak anak ayam gitu. Nggak lama dari situ aku cuma tengok udah nggak enak nih, nggak enak, udah nggak ada temen gitu. Udah di kamar mandi pun pintu kamar mandi udah terbuka, artinya kalau pintu kamar mandi terbuka berarti kosong kan, udah nggak siapa-siapa, Benar-benar sendirian. udah sendirian di situ kan. Lihat ke seberang tempat sekolah apalagi, itu kan dari sore juga udah sepi, udah kosong. Ya udah dipaksa lah gitu jemur kan. Pas kan kita kalau jemur baju angkat gini kan ke atas gitu. Nah itu aku ngelihat Kak, ada kuntilanak. Aku nggak tahu ya itu kuntilanak apa bukan, tapi memang pakaiannya putih. Tapi posisinya persis kayak kelelawar. Jadi kepalanya tuh ngedengak ke belakang gitu loh. Jadi gimana ya? Kayang, pokoknya kayang. Jadi kuntilanaknya begini. Iya. Tapi kayak gelantungan gitu, kayak kelelawar persis. Kayak baju putihnya itu kayak rumbai-rumbai gitu. Di pohon itu? Di pohon itu. Pada saat itu nggak ngedengar suara ketawanya ya, kayak layaknya kuntilanak gitu, enggak. Tapi aku ngeliat bibirnya tuh lebar banget, kayak nyengir gitu. Udah langsung cabut. Kayaknya itu masih ada 2 baju lagi yang belum dijemur deh. Sampai paginya ya langsung dipinggirin gitu sama orang, masih ada bajunya situ. Tapi mukanya kayak gimana? Mukanya? Muka kuntilanaknya ya kayak tete-tete aja, aku nggak tahu itu hitam apa gitu, tapi memang kayak legam gitu sini nih, hitam. Tapi nggak lingkaran ya, cuma di sini doang hitam gitu. Karena posisinya terbalik, muka dia kan terbalik gitu. Jadi aku cuma fokus mulutnya itu yang besar, yang gede banget gitu, gede bener-bener lebar. Tapi anehnya nggak dengar suara sama sekali, cabut langsung pergi. Udah nggak beres nih gitu. Jadi bentar dah, ini kan pohon nih. Terus kuntilanaknya kayang gitu? Iya, kan itu pohon tinggi kan, lebih tinggi daripada si benteng itu, si benteng pondok pesantren itu kan. Lagi jemurnya pas banget madep ke arah pohon itu.
Kan lahan terbuka kan kalau tempat. Bajunya putih, dress Dia gitu. putih, iya dress gitu. Terus langsung kabur dong. Kabur lah kak. Itu udah untung banget bisa lari. Cerita ke temen. Enggak. Lagi-lagi aku nggak cerita. Ya itu, aku takut gitu. Takut kalau aku cerita ya aku disangka gila, disangka aku ngarang, atau mungkin nanti hantunya malah jadi ngikutin terus. Aku pendem aja. Tapi memang sempet kayak gaduh gitu, kayak lari gitu kan. Kenapa sih kata gitu, kata teman-teman aku gitu kan yang di Kaubang, kenapa? Nggak kenapa-napa gitu. Pengen buru-buru aja, pengen buru-buru ini gitu, kelar. Habis nyuci, iya kayak gitu. Padahal belum beres tuh, ini masih basah gitu kan, karena lagi nyuci kan, habis nyuci basah gitu, gamis apa kerudung kita basah gitu. Nah katanya juga setelah kejadian itu ada beberapa lagi ya yang serem juga gitu. Iya, Yang mana kak? Waktu itu pernah kejadian ini dialami oleh teman aku juga, panggil aja namanya Mawar ya. Ini teman deket. Nah teman aku ini namanya Mawar, dia minta dianterin ke koperasi. Tapi pada saat itu udah malam sih, udah sekitar jam 11:30. Nah aku bilang gini kan, gak usah ke koperasi deh kata gitu ya. Nanti aja belinya, mesti pagi aja gitu, jangan sekarang koperasinya gitu kan. Terus kata temen aku butuh sekarang, butuh apa ya, kalau nggak salah kayak tip X gitu lah, aku butuh sekarang katanya gitu kan. Ayo anterin, orang yang punya koperasi tidur di situ katanya gitu, tidur di koperasi, jadi kita bisa lewat belakang. Oke lah gitu. Nah pas mau lewat gitu, mau masuk ke arah lorong itu, di ujung lorong persis depan, kayaknya agak majuan dikit dari koperasi sih, itu ada teteh pakai kerudung juga sama, tapi warna putih. Warnanya, sedangkan kita kan ciri khasnya hitam ya, kalau mau aktivitas apa itu pakai hitam. Itu tuh putih, basah, si ininya tuh basah, kerudungnya tuh basah gitu, kayak lepek gitu ya. Tapi dia nunduk. Nah pas kita mau ngedekat gitu ya, aku udah megangin tangan aku, udah kayak narik gini, ngode bahwasannya nggak usah dilanjut gitu. Aku udah gak enak nih, ini bukan orang. Kalaupun itu kakak senior, pasti kita itu kan ciri khasnya pakai kerudung hitam. Itu siapa gitu kan ya. Terus aku udah narik tangan temen aku kayak jangan gitu. Tapi aku nggak ngomong jangan, aku cuma gini. Temen aku langsung kayak ngeh mungkin ya. Pada situ aku mikirnya, kirain temen aku nggak ngelihat dia gitu kan. Temen aku ngegerutu gini, ngomong gini, siapa tuh pakai kerudung putih beraninya, katanya gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kenapa temen aku bilang kayak gitu? Karena di situ kena denda kak. Kalau nggak boleh pakai kerudung selain hitam itu kena denda. Jangan pakai kerudung hitam lah, bukan jadwalnya. Jadi kerudung putih itu ada jadwalnya gitu. Siapa tuh pakai kerudung putih, katanya gitu. Berani banget nih gitu, ntar kena denda katanya gitu ya. Itu dia nengok, tapi nengoknya nggak seluruh full sih, kayak nengok cuma setengah gitu, tapi lidahnya panjang. Temen aku pada saat itu dia lari duluan kenceng. Itu aku cuma kayak sempoyongan gitu kak, jadi kayak di tembok-tembok kobong itu aku cuma jalan lemes aja. Tapi karena yang udah feeling pertama nggak enak aku gitu. Lidahnya panjang segimana? Panjang, enggak panjang banget sih, tapi panjang keluar gitu, yang enggak kayak manusia karena melebihi dagu. Mukanya tuh kayak agak gepeng gitu, kayak kecil gitu, dan kerudungnya tuh lepek basah. Pakaian ke bawahnya kalau nggak salah kayak sarung gitu, pokoknya kotak-kotak, nggak tahu itu gamis kayak gini ya, pakaian gini nggak tahu, tapi kotak-kotak. Pakai kerudungnya putih basah gitu, lepek gini, terus ininya panjang itu kayak panjang gitu, lonjong. Itu ingat banget. Temen aku langsung lari kenceng gitu. Nah, karena aku jalan sempoyongan ya, temen aku langsung kayak nangis gitu di tengah kamar, di tengah kobong. Kenapa katanya gitu. Nggak ngomong apa-apa, alhamdulillahnya ya, dia nggak cerita apa-apa. Yang ditakutkan pada saat itu, takutnya dia cerita, rame lah kita satu kobong, kasihan gitu kak, teman-teman kan, maksudnya kita kan mau ibadah, mau apa gitu ya, mau sekolah di situ, masa didengar cerita kayak gitu, takutnya orang-orang malah pada takut gitu kan. Tapi untungnya temen aku nggak cerita. Dia malah kayak shock, lebih ke kayak nangis, terus ini tuh kayak gemeter, ngekepalin tangan gitu, sampai dibawa ke, kalau kali ini mah kayak ruang BP lah gitu ya, cuman ini emang ada khusus gitu di deket yang punya pondok pesantren, jadi ruangannya deket lah sama situ, dibawa ke situ, sampai paginya dia minta pulang, minta izin doang gitu untuk pulang ke rumah, karena memang rumahnya daerah situ, deket situ gitu. Oh shock dia ya? Shock. Tapi Katia juga nggak cerita? Nggak cerita. Yang lain? Nggak cerita. Nggak cerita sama sekali. Terus sempet ngobrol nggak setelah kejadian itu sama si Mawar tuh? Kita lihat ngobrol. Apa ya? Iya sempet ngobrol, tapi pas itu seminggu kan dia habis sakit kan, dia bilangnya sakit. Aku baru datang lagi katanya gitu, aku sakit demam gini-gini. Aku ngobrol cerita itu tuh kan di pondok pesantren ada kayak kolam ikan gitu ya kak. Emang itu sepi pada saat itu, aku lagi haid.
Jadi pas aku lagi haid, aku nggak ikut ngaji, dia datang sama orang tuanya cuma sekedar ini doang gitu, ngobrol-ngobrol terus langsung pulang. Ada kesempatan nih gitu ngobrol, ya udah ngobrol gitu. Kemarin apa ya katanya gitu, aku udah ngomong sih sama orang tua aku gitu. Terus respon orang tua kamu apa? Ya katanya mungkin aku halu, katanya ngantuk katanya gitu. Terus aku bilang nggak usah cerita ya ke yang lain gitu, nggak usah cerita ke yang lain. Emang kenapa gitu? Itu nggak enak aja katanya gitu. Udah pendem aja dulu sementara, pendem dulu. Janganlah katanya gitu. Takutnya itu orang jahat. Terus aku tekenin lagi, mungkin dia lupa ya kak, nggak tahu mungkin dia nggak ngelihat lidahnya itu. Aku tekenin lagi, aku tegasin lagi, nggak mungkin itu orang lidahnya panjang. Emang gitu. Jadi antara dia lupa atau emang dia nggak ngelihat lidah yang julur itu gitu ya, lidahnya gitu ngejulur, nggak tahu ya. Soalnya dia pas aku bilang itu nggak mungkin orang lidahnya aja panjang gitu. Emang katanya gitu. Tapi itu harus tahu katanya gitu. Teman-teman sama kakak senior harus tahu katanya gitu. Tapi dia nurut sih kak, karena ya aku bilang kita di sini jauh dari orang tua gitu. Udahlah cari aman aja gitu. Daripada nanti malah jadi gosip apa, kan nggak ada bukti juga, nggak ada CCTV apa. Ya udah katanya gitu. Nah dari situ kalau dia udah nggak ngalamin apa-apa lagi. Jadi itu pertama kali sama aku gitu ngalamin kayak gitu bareng gitu. Nah dari beberapa kejadian yang udah dialamin, kejadian gak enak, kejadian horor lah gitu yang menurut saya ini gila banget gitu ya ngalamin di situ. Ternyata ada suatu kejadian yang baru diungkap sama kakak-kakak senior di situ. Jadi waktu itu aku lagi sakit kan kak, sakit yang ya mungkin sakitnya gara-gara aku kepikiran, gara-gara aku nggak betah di situ, aku merasa diganggu, merasa diri aku tuh nggak normal kayak santri-santri lain gitu kan, nggak aman lah. Akhirnya aku jatuh sakit, aku selalu demam tinggi yang nggak tahu, tiba-tiba demam aja gitu, demam panas tinggi. Terus kadang juga aku kayak tiba-tiba nggak bisa jalan, lemes gitu, kayaknya tuh kaki tuh nggak kerasa gitu loh, kayak mati rasa gitu. Nah pada akhirnya aku memutuskan untuk di UKS aja, aku berhenti untuk aktivitas gitu, karena kan nggak segampang itu untuk pulang ke rumah kan, apalagi orang tua nengok gitu nggak segampang itu lah gitu. Nah singkat cerita aku kan ke UKS. Pas di UKS aku istirahat, posisi UKS itu banyak ranjang kayak tempat tidur pasien gitu kan kak, terus ada tirai-tirai gitu. Nah aku sempat dianterin sama 2 kakak senior dari Kobong ke UKS. Posisi UKS-nya ini ada di depan deket pintu gerbang santri ke wilayah santri perempuan gitu kan. Di situ ada UKS di situ. Nah UKS itu gede, lumayan lah kayak 2 rumah gitu lah luasnya. Nah situ ada kamar-kamar kan, kayak ada kasur gitu. Aku tidur di situ. Dianterin sama 2 kakak senior. Kakak senior itu pulang keluar, jadi nggak nemenin aku. Nggak lama kemudian ada kakak senior yang lain datang, bukan yang 2 orang itu datang, bawa termometer buat cek suhu gitu kan. Terus dia sambil cerita-cerita gitu kayak, kamu kenapa gitu, makannya telat ya, gitu-gitulah cerita kayak gitu. Oh udah nih, iya tinggi, demamnya tinggi kayak gitu. Udah singkat cerita dia keluar, udah ngobrol-ngobrol sebentar dia keluar. Aku dengar ada kayak suara mangkok gitu kak, tapi mangkoknya mungkin kayak suara mangkok plastik gitu ya, kayak stainless itu kayak stainless. Pokoknya kayak ada orang nyari sesuatu. Nah, karena pada saat dibopong ke UKS, aku kan dalam keadaan kayak sedikit buram penglihatan juga kayak, pokoknya karena lagi sakit lah, nggak fokus gitu, nggak ngeliat sekitar. Aku kira itu orang, gitu kan. Karena aku kan tiduran posisinya, di sini ada tirai-tirai gitu. Aku nggak bisa lihat itu ada orang apa enggak sebelah kiri gitu kan. Karena kan pintu masuk sebelah sini. Mikir ya pada saat itu, mungkin di situ ada pintu lain gitu, pintu-pintu belakang gitu kan. Orang masuk nyari sesuatu. Lumayan lama tuh, suaranya lumayan lama. Pas suara itu berhenti, ada kakak senior, ini beda orang lagi, bukan yang nganterin, bukan yang cek termometer, lain orang lagi. Dia itu datang, dia bilang gimana keadaan aku, terus mau makan, maksudnya mau makan apa mau minum, kayak gitu, tawarin kayak gitu. Nah, pas dia mau ngedeket, si tempat tidurnya itu kan goyang ya. Jadi rodanya tuh nggak bagus lah, nggak rem rodanya tuh nggak bagus. Aku minta pindah ke tengah gitu kan, kak, aku pengen pindah ke tengah deh. Kalau nggak salah di situ ada 6 tempat tidur gitu kan. Aku minta pindah ke tengah deh gitu ya, ke seberang gitu situ. Oke katanya gitu. Pas aku pindah ke seberang,
Aku kan sambil ngeliat ya Kak, sambil jalan gitu mau pindah ke situ, aku sambil ngeliat di situ nggak ada pintu. Di situ nggak ada pintu, di situ cuma ada lemari kecil, tapi memang ada kayak troli kalau di rumah sakit yang ada mangkok-mangkok stainless, terus ada kayak betadine kayak gitulah ya, kayak P3K lah kayak gitu. Itu ada di situ. Nah, pas udah aku udah mau ini kan udah mau tiduran gitu ya. Aku bilang ke kakak senior, "Kak, boleh minta tunggu nggak di sini? Temenin aku gitu." Aku udah yakin banget, ya itu aku diganggu gitu di UKS itu kan. Tapi aku nggak bilang, aku cuma minta boleh tunggu nggak di sini, tolong jangan ditinggalin. Takut aku beralasan takut ada apa-apa lah gitu, takut aku butuh apa. Aduh nggak bisa kata gitu, aku cuma suruh ngecek doang, nanti ya aku panggil lagi. Itu jam berapa emang? Itu tuh siang, jam abis zuhur ya siang. Pokoknya sekitar jam 2 jam 2 siang gitu ya. Nanti aku panggil yang lain lagi kata gitu ya. Oke. Keluar, aku udah nggak tenang tuh. Si tirai itu udah kebuka, maksudnya sama aku sengaja dibuka gitu, jangan tertutup banget gitu ya. Aku ngelihat kanan kiri, ya nggak ini, maksudnya udah nggak tenang gitu. Nggak lama datang 2 orang. Di situ aku udah nangis, udah mungkin karena aku udah ngeluapin, udah memendam ya dari awal-awal aku ngerasain kejadian gak enak itu. Aku mendam gitu, terus aku langsung nangis. Aku bilang, aku nggak kuat Kak di sini gitu. Kenapa kata gitu ya? Aku sering banget liatin hal-hal yang kayak gitu. Aku ceritain yang kuntilanak itu gini-gini. Aku kira aku udah takut mereka itu marah terus langsung jelek-jelekin aku atau apa gitu. Enggak, ternyata mereka itu saling ngelirik gitu, kayak lihat-lihatan gitu, nggak ngomong apa-apa sampai aku selesai cerita. Dia cuma ngomong gini, nanti ya katanya gitu, sabar dulu, nanti mau dipanggil ibu itu yang punya ininya, yang jaga wilayah inilah, wilayah santri, emang anak yang punya pondok pesantrennya. Nggak lama ibu datang, tapi kakak yang bikin aku kecewa, kakak senior itu cuma bilang aku sakit, jadi nggak dilaporin tuh, yang aku ngadu itu nggak dilaporin. Mau pulang Neng katanya gitu, kalau mau pulang aja katanya gitu, daripada di sini siapa yang mau ngurus, kakak-kakaknya juga kan mau mau aktivitas yang lain gitu ya. Aku ngomong sama kakak itu, Kak ngomong gitu, Kak bilang gitu ya. Terus kakak itu kayak bingung gitu loh Kak, kayak nyampein apa enggak. Pas kebetulan ibu itu ada tamu, akhirnya dia nggak lama langsung keluar dari UKS. Aku tarik kakak itu untuk jangan tinggalin aku gitu ya. Aku coba untuk, kakak harus percaya gini-gini. Aku tuh nggak nyaman Kak di sini gitu. Selama kurang lebih 6 bulan, aku tuh udah ngerasa gila gitu di sini gitu kan. Aku ngerasa ini nggak aman, tempat nggak aman. Dan aku nggak tahu ini apa aku punya salah apa gimana gitu kan. Aku bilang, yang satu duduk, yang satu tetap berdiri, yang satu duduk di kasur gitu. Dia sambil bilang gini, tolong ya, kalau kamu merasakan sesuatu atau melihat sesuatu, tolong jangan ceritakan sebelum kamu keluar dari sini. Kakak yang duduk di tempat tidurnya itu ngomong kayak gitu. Terus kakak yang berdiri itu bilang gini, kalau memang nggak kuat, kamu boleh kok keluar dari sini, katanya gitu. Tapi siap nggak dengan konsekuensinya? Konsekuensi maksudnya jangan cerita gitu kan, bisa dipegang nggak omongan kamu gitu kan. Terus aku tetap kayak nangis nggak karuan gitu kan. Pokoknya aku pengen pulang Kak gitu, orang tua aku harus tahu gitu, aku pengen pulang, aku pengen keluar dari sini gitu. Iya, tapi kamu bisa nggak jaga ini gitu ya, jaga janji kamu gitu untuk nggak bilang ke siapa-siapa gitu. Ini kita sebut aja ya, Lili sama Lulu ya. Oke, Lili sama Lulu. Lili Lulu, nah iya. Jadi kayaknya dia tuh juga tahu sesuatu gitu. Tahu sesuatu, tapi itu belum dibicarakan. Terus gimana tuh? Nggak lama ada lagi datang, anggap aja ini sebut aja namanya Kamlati ya. Kamlati ini beda orang lagi datang. Dia nggak tahu apa-apa, jadi dia kayak Neng sakit katanya gitu gini. Terus sini duduk dulu katanya gitu, kata Kak Lili sama Kak Lulu duduk dulu. Terus nggak tahu ngomong apa karena ngebelakangin aku kan, cuman aku ngedengar sedikit kata-kata ngomong kayak gini, udah buka aja katanya gitu, buka aja kayaknya udah terlanjur gitu. Aku ingat banget dia ngomong kayak gitu. Nah terus si kakak yang melatih itu bilang gini, Neng katanya gitu, udah lama katanya gitu kayak gini. Lama teh. Di situ aku langsung nangis Kak. Jadi aku merasa akhirnya gitu ada orang yang ngerti dan yang mau dengar cerita aku gitu kan. Aku ngomong,
iya udah lama bukan teh, manggilnya waktu itu Uti ya, udah lama Uti gitu, manggilnya Uti, udah lama Uti gini, sejak kapan gini, kamu sendiri apa sama teman yang lain juga ada gitu, temen aku juga ada kak gitu yang ngeliat kayak gitu, tapi sering kayak gini, enggak setiap hari sih kak, tapi aku ngerasa ini terganggu gitu. Terus aku cerita juga yang kuntilanak yang itu aku cerita. Itu kita sama-sama duduk di tempat tidur itu, Kak Melati bilang gini, kayak lirak-lirik gitu kan, lirik-lirik ke teman-temannya gitu ya, terus sambil bilang, sebetulnya ada kejadian gak enak sih, tapi kita nggak bisa bilang apakah ini dia atau bukan, kata dia gitu ya. Tapi siap gak untuk nggak cerita ke teman-teman kamu nanti gitu kalau udah tahu cerita ini? Iya teh, iya Uti gitu kan ngomong. Terus dia cerita, dia dulu waktu kan pesantren itu tuh tahun 93 dibangunnya. Kisaran tahun 95, pokoknya masih angkatan-angkatan baru lah gitu ya, si santri-santri baru itu. Ada salah satu santri namanya siapa ya? Ayu lah ya, Ayu. Nah, ini tuh emang sosoknya pendiam. Jadi dia kalau ada masalah atau apa tuh nggak pernah cerita lah, tapi emang anak teman-temannya itu selalu kayak tahu gitu kalau Ayu tuh punya masalah. Nah, kebetulan Ayu ini adalah satu angkatan dengan Uti Melati, Kak Melati. Kalau Kak Lulu sama Kak Lili itu masih di bawahnya gitu, masih ini juniornya. Ini satu angkatan sama Kak Melati. Jadi Kak Melati ini tahu tapi bukan nggak beda nggak dekat, jadi karena beda kobong kan. Jadi orangnya tuh pendiam gini. Ayu ini, sosok Ayu ini orangnya pendiam. Terus emang dia tuh rajin gitu kak, kayak ngaji apa gitu, orangnya rajin lah gitu, hafal berapa juz Quran gitu kan ya, ayat Quran gitu. Terus dia cerita nggak nyangka juga pada saat kejadian dia ditemukan meninggal dalam keadaan mulutnya tuh berbusa di salah satu kamar mandi. Kan kamar mandi banyak tuh, ada 10 pintu. Nggak tahu sih pintu berapa, nggak disebutin waktu itu sama Kak Melati. Dia itu meninggal di sebelahnya itu ada kayak cairan pembersih lantai gitu, tapi udah ditemuinnya dalam keadaan mulutnya udah penuh busa gitu, warna putih. Udah dilarikan ke rumah sakit, itu tetap nggak ketolong. Nah, sampai pada akhirnya teman-teman sempat kecewa kayak kenapa harus begini gitu, caranya kenapa harus memilih begini. Kita juga nggak tahu gitu apa dia punya masalah yang cukup berat gitu kan. Cuman anehnya pada saat itu ketika Ayu dinyatakan meninggal di salah satu rumah sakit, kan harus diurus tuh kak, kayak di pondok pesantrennya kayak barang-barangnya apa gitu ya. Orang tuanya itu nggak selalu datang berbarengan. Jadi kayak hari ini mamahnya, besoknya atau siangnya itu bapaknya yang datang. Jadi nggak pernah berbarengan. Nah terus ibu yang punya ini pondok pesantren ini juga bilang ternyata pas didengerin cerita gitu ya, itu baru aja cerai orang tuanya. Jadi kalau emang mau disangkut pautkan, entah emang pikiran apa gimana itunya gitu ya, almarhum Ayu ini gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri kayak gitu. Dan kebetulan memang Ayu ini anak satu-satunya, anak tunggal gitu. Jadi kabar cerita memang si orang tua ini lagi sibuk ngurus di persidangan cerai gitu. Karena itu bunuh diri? Mungkin. Nggak ada yang bisa ini pasti ya, karena nggak meninggalkan apapun kayak surat atau apa gitu. Dia ngomong apa, cerita pun ke temannya nggak pernah, karena memang sangat-sangat pendiam gitu. Dan berarti Melati, Lulu, Lili pernah diganggu sama Ayu itu? Iya, Kak Lulu sih yang lebih sering, yang waktu itu cerita si Kak Lulu. Gimana itu? Kak Lulu. Jadi waktu itu Kak Lulu tuh pernah, kan kalau kakak senior pulang liburan itu selalu akhir. Jadi anak-anak junior dulu pada pulang, terus nanti berapa hari kemudian baru dia. Nah, ceritanya dia mau pulang, tapi dia diamanatkan untuk naro, ada dititipin lah gitu ya, dititipin kayak buku gitu sama temennya lagi. Di temennya tuh nggak pulang lagi, nggak pulang untuk ngambil buku itu. Jadi kayak cuma bilang pas kemarin baru bilang nanti itu ya titip buku di situ gitu. Iya, karena dia mau pulang nggak mungkin buku dia bawa pulang, karena kan alamatnya juga beda kan sama temennya. Nah Kak Lulu ini inisiatif untuk menitipkan ke salah satu yang biasa bersih-bersih, ini namanya sebutannya Pak Jayeng ya. Nah dia ngomong ke Pak Jayeng itu siang-siang sih kak, sore pokoknya udah habis asar gitu, ngomong gini, Pak saya titip buku ya di kobong ini gitu. Tapi kan karena bapak itu kan laki-laki ya, Kak Lulu tuh ngomong kayak
nanti bapak jaga aja di depan gerbang. Maksudnya kalau misalnya ada yang itu tanya gitu, nanti diarahin bahwa bukunya saya pindahkan ke kobong sekian gitu. Si Pak Jayeng ini nggak ngerespon apa-apa Kak, dia cuma nyapu gitu kan, nyapu. Nah terus kata Kak Lulu, oh yaudah mungkin udah paham kali gitu kan, pulanglah Kak Lulu gitu ya. Nah karena sesama senior kan pada punya nomor telepon masing-masing kan, temennya itu nyariin bukunya di mana, padahal udah dikasih tahu kan, diamanatin sama Pak Jayeng. Mungkin Pak Jayeng lupa kali nggak ngasih tahu gitu kan, emang nggak ketemu Pak Jayeng gitu ya. Pak Jayeng nggak ada, Pak Jayeng itu udah seminggu yang lalu sebelum kita pada bubar pulang gitu ya untuk liburan, Pak Jayeng itu sakit katanya gitu ya. Ada Pak Jayeng lagi nyapu, nggak ada, orang berantakan kayak gitu nggak ada yang nyapu katanya gitu, karena memang nggak ada yang diamanatin lagi untuk bebersih wilayah santri kan gitu ya, nggak ada katanya gitu ya. Terus buku di mana katanya, coba cari di kobong ini katanya gitu, cari kan, karena itu kan udah libur jadi udah boleh megang handphone gitu kan. Dia cari itu kobong udah udah sepi karena udah pada nggak ada santri kan, dicari nggak ada bukunya. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu kantin, ibu-ibu koperasi yang bilang gitu, teh sini katanya gitu, tadi bukunya ada di bawah kolam. Jadi bukunya basah gitu Kak, dari di bawah kolam. Itu bukan buku apa sih kayak ngaji gitu, bukan ya Kak, kayak buku catatan aja gitu biasa, catatan harian biasa anak-anak gitu. Itu ada di bawah kolam basah. Nah dia itu mau ngebersihin lumut, si ibu koperasi itu kan memang dia kadang suka bersihin lumut kolam apa gitu. Itu ada basah di situ. Udah dari situ langsung kayak, oh udah aneh gitu, enggak siapa yang mindahin situ gitu, Pak Jayeng nggak ada gitu kan pada saat itu santri. Usahain aja ya. Pusat santri di situ udah pada pulang kayak gitu. Nah tapi enggak, maksudnya kan tadi cerita yang si siapa, Ayu ya, Ayu itu ya. Nah memang ada yang, atau jangan-jangan yang waktu itu yang kerudung hitam itu Ayu itu kali, bukan ciri-cirinya? Nggak tahu juga. Kebetulan aku nggak tahu wajahnya Kak, tapi memang tapi ada yang pernah mengalami kejadian-kejadian horor sama sosok kayak santri gitu. Kayak Ayu itu teman-temannya Ayu. Kak Melati punya teman, sebut aja namanya siapa ya, Dinda kali ya, Kak Dinda, Teh Dinda ya. Teh Dinda ini tuh memang deket sama Kak Ayu karena satu sekolah lah, satu bangku gitu ya, satu ini. Nah waktu pas Ayu udah dinyatakan meninggal gitu kan ya, kebetulan Kak Dinda ini nggak ada, jadi dia nggak tahu nih cerita kalau Kak Ayu tuh meninggal gitu kan, ada apa bunuh diri situ, nggak ada. Pada saat itu lagi di rumah gitu, lagi di rumahnya, lagi nggak tahu pulang nggak tahu apa, pokoknya lagi nggak ada di pesantren itu. Akhirnya dia masuk, maksudnya sekolah gitu kan, seperti biasa sekolah. Nah dia pulang telat nih Kak, pulang telat kan, yang tadi ku bilang kalau ruangan sekolah itu kan jauh ya, paling belakang kan, deket yang tempat jemuran itu. Nah dia itu kan lantai 4, lantai atasnya itu laboratorium. Nah dia ngelihat di situ ada kayak cewek, perawakannya kayak Kak Ayu gitu ya, menurut Kak Dinda ini gitu ya. Tapi ngomongnya cuma dari luar doang, dari luar pintu. Nggak pulang yuk katanya gitu, bentar lagi kan mau hafalan gitu kan, suka ada jadwal hafalan tuh. Nggak pulang yuk, bentar lagi kan hafalan. Tapi sosoknya ini kayak lagi baca buku. Tapi inget banget perawakan dan ininya tuh ya emang Kak Ayu gitu kan. Nah pada saat itu Kak Dinda cerita ke itu, untungnya nggak disamperin. Jadi pas udah pulang kayak gitu, pas udah keluar gitu ya, kok nggak respon kali gitu ya. Pas udah keluar ngomong, temannya sekali ngomong, kenapa teriak-teriak, orang udah sepi. Itu si Ayu lagi baca buku. Hah? Sini gitu. Langsung cerita di situ, gak ada Ayu kemarin katanya gitu, 2 hari yang lalu. Hah? Terus yang tadi tuh Ayu katanya gitu. Bukan gitu ya. Terus sakit, Kalindanya langsung sakit, langsung ya demam kayak gitu. Sampai nggak selera kayak untuk ngobrol apa, interaksi sama orang. Baru tahu dia kalau Ayu udah meninggal. Iya shock juga, iya karena kan itu teman sebangkunya juga gitu. Berarti ada lagi tuh yang berkaitan dengan Ayu sosok itu. Ayu. Itu aja Kak. Itu aja. Nggak ada Mungkin ya? ada tapi nggak semua diceritakan sama aku gitu. Oh Jadi gitu. nggak tahu gitu. Ya memang hanya beberapa aja kakak seniornya yang terbuka. Nggak tahu kenapa di sana tuh lebih kayak harus nutup, harus nggak boleh cerita pada siapapun, benar-benar kayak dirahasiakan gitu ya. Jadi kayak masih banyak misteri ya, iya. terkait hal itu ya. Dan kita nggak tahu juga apakah tadi yang hitam itu Ayu juga Ayu atau juga gimana. atau yang putih, yang kerudung putih itu kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu karena ya
kebetulan juga aku nggak tahu wajahnya gitu, wajah Ayu tuh nggak tahu. Mungkin masih ada kali yang tahu, nggak mau diceritain. Udah itu aja. Hah? Itu aja. Masih ada nih kayaknya nih guys. Itu aja. Ya udahlah, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Tia ya, dimana akhirnya karena kejadian-kejadian itu ditambah sebenarnya endingnya masih ngegantung banget nih, makanya nanti setelah video ini bakal gua tanya-tanya lagi nih. Nah, Kak Tia karena kejadian itu berarti habis yang dari UKS mutusin buat keluar dari pesantren ya? Keluar, iya. Kenapa akhirnya kok malah keluar? Ya nggak kuat aja sih tuh, udah ngerasa nggak tenang, terus juga aku nggak cocok sama beberapa peraturan yang ada di pesantren itu gitu, ngerasa nggak cocok aja. Ya terlebih lagi pengen pulang, pengen keluar dari situ, ngerasa terjebak aja gitu, karena terus-terusan dihantui gitu. Jadi unsur horornya yang utama malah ya? Nah itu pindah kemana akhirnya? Pesantren lain juga? Enggak, Oh, enggak. ada di Madrasah Sanawiyah di dekat rumah, di Karawang. Oh iya. Nah terus juga yang masalah sosok Ayu itu nggak nanya lebih detail lagi ya? Enggak, tapi kalau ngelihat dari mata-mata para ini kakak senior tuh kayak masih nyimpan cerita sih, cuman nggak terbuka secara gamblang semuanya ke aku gitu. Mungkin takut aku cerita ke orang lain, aku membuka itu kan mungkin sesuatu aib di pesantren itu ya Kak, istilahnya gitu. Dan mungkin kalau aku nggak ngalamin kejadian horor, mereka nggak akan cerita gitu. Oke, gimana nih guys? Kalian setuju nggak nih kalau misalnya gue cari tahu lebih dalam nih, nanti kita bikin kayak scary tale perkebunan karet nih. Kalau misalnya setuju, komen aja di bawah. Nah, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Makasih Kak Tia udah mampir di RJL ya. Nah, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.